الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa huwallazi ja'alakum وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Rabb-Mu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Pemahamannya ini kemarin ini terkait tadi kemarin kan. Ternyata karomah bagi orang-orang yang punya karomah itu sebagai ujian. Tapi sisi lain, kalau mahabbah itu bukan ujian, kemuliaan. Jadi bapak-bapak jangan mau dikasih karomah karena ujian. Nah, maka amalan bapak harus berbeda. Kebanyakan ya, karomah itu yang jadi itu ujian. Berapa? Duduk Pak, maksudnya paham ya? Ewanandong udah masuk ke 7 tahun ini, kebanyakan karomah itu ada pun ada, itu tetap ujian, belum menjadi kemuliaan. Makanya ajarin secara tutunan Quran gimana karomah itu ujian, bukan jadi ujian tapi kemuliaan ya. Bapak-bapak diuji itu ada karena dosa, ada karena ujian, ada karena sayang Allah kan? Ya kan? Kan 3. Pemahaman ujian kan 3 Pak. Intinya sebenarnya Bapak mengetahui. Jangan bohong. Kenapa mobil Pak Ustadz tabrakan? Ujian. Ya. Nah, itu apa nih? Pak Ustadz yang tahu. Kan gitu. Pak Iwan kan ngerti dia. Makanya, kenapa Pak Iwan seumur ini belum dapat istri? Ujian, ajar, atau Allah sayang? Itu yang paling penting. Supaya tahu yang 3 ini, Bapak amalin di sini nanti ya. Mau nggak Pak? Mau ya? Kan gini, Bapak berdoa nggak berhasil, padahal ini berhasil. Sebenarnya berhasil. Tapi Allah sayang. Kalau dikasih hak prerogatif Allah diberhasilkan, maka celaka orang itu. Kan nggak tahu itu kan? Ya. Atau Allah ngasih, tapi celaka. Ya. Nah itu kayak gitu Pak. Jadi wah luar biasa Allah ini mendidik hambanya ya. Di sini konsep ini nggak bisa dipakai hukum asbab kan? Nah. Jadi kembali lagi pada hamba Allah, pada yang manusia, pada namanya insan, pada namanya Bani Adam, semuanya kena itu. Ada yang diberi kelebihan oleh Allah, berupa karomah. Karomah itu ada karomah jelek loh, ya. Ada karomah jelek loh.
Dia nggak sholat, ini nggak sholat, tapi luar biasa kekayaannya. Ya. Yang mana ini biasanya orang yang mengenal dengan istilah para wali sandarannya. Umumnya orang sekarang kalau ada karomah itu, oh ini wali, gitu ya. Enggak. Coba Ustaz tanya, apakah karomah itu untuk wali saja? Tidak kan? Tidak. Bahkan seorang wali itu dia nggak punya karomah. Sudah konsisten aja dia tidak bisa melakukan dosa, itu sebenarnya sudah karomah. Ya. Terlalu tinggi kita memprediksi karomah. Ya. Diberikan kepada orang yang dikehendaki Allah kan. Ya. Jadi yang wali benar sampai mempunyai karomah itu udah spesifikasi, Pak. Istimewa banget. Ya. Itu pun Allah yang menghendaki. Ya. Jadi prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah dalam masalah karomah, kita kan ahli sunnah wal jamaah nih. Ya. Aswaja lah ya, benar kan aswaja? Adalah hal atau peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para walinya. Karomah adalah merupakan perkara yang terjadi di luar kebiasaan atau lil adat. Tidak biasa bagi manusia biasa. Kan gitu. Nah, di antara prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah meyakini bahwa itu ada. Nah gini, bapak-bapak akan ketemu kalau bapak-bapak tidak meyakini. Ya. Dan membenarkan adanya karomah bagi para wali Allah. Karenanya terhadap masalah karomah para wali ini, jumhur ulama membagi menjadi 3 kelompok manusia. Satu, kemarin sudah jabarkan sedikit, orang-orang yang meniadakan atau tidak mempercayainya disebut Mu'tazilah atau Jahmiyah. Itu bahasanya. Nah, kedua, orang-orang yang berlebihan di dalam menetapkan hal keyakinan karomah, melampaui batas. Ingat, yang berlebihan, yang tergesa-gesa, tetap itu dari setan kan gitu. Iya kan? Nah, jangan berlebihan, nggak boleh. Tergesa-gesa lagi berlebihan pasti nanti ujung tergesa-gesa. Umumnya berasal dari mana? Kelompok sufi tarekat. Oh. Makanya orang sufi tarekat kalau baru-baru aduh kelihatan nih. Ini yang takut kebangetan, dia nggak bisa loh kayak gitu. Itu nggak ajaran benar. Zaman Rasulullah juga begitu. Jangan melampaui batas seperti yang rambut cila di bawah-bawah, yang aduh ngaco ya. Nggak bisa kayak gitu ya. Betul memang ada berkah di situ, tapi bukan begitu konsepnya. Ya. Terus pertanyaan sekarang, Anda sering nggak ada rutinitas sering ke kuburan para wali? Enggak kan? Enggak kan? Konsep itu kan harus kita pahami setelah kita mengerti apa sih kita menghargai ulama dulu dalam konsep sejarah kan? Silaturahim kita kan? Ya kan? Nah, jadi bukan seolah-olah berkah itu ada di kuburan itu, bukan. Tergeser nanti akidah kita. Umumnya kebanyakan berada di kelompok-kelompok tarekat sufi ya. Sekarang masih ada. Disebut pemuja kuburan. Nggak enak Pak. Ya kan? Kalau besuluk itu memang sudah jadi budaya tempatnya mesti di dekat kuburan, Syekh Burhanuddin nggak masalah. Karena mengumpulkan manusia kan susah. Tapi kalau niat kita harus di kuburan, kalau tidak di kuburan tidak jadi, itu pemuja kuburan. Betul kan? Nah, mereka datang kepada manusia dengan menampakkan orang-orang yang berlebihan ini sering menampakkan khawarik. Khawarik itu hal-hal yang bersifat luar biasa, tapi nanti tergeser loh. Khawarik syaitan. Sifat yang jelek. Hal yang bersifat di luar kebiasaan umumnya dari bisikan-bisikan setan Pak. Jadi bapak-bapak kalau
keilmuan ma'rifat kita ziarah kubur, Pak. Ya. Itu tidak kuat. Ya. Ya. Maka pikiran Bapak akan mudah masuk si korin itu untuk jadi buruk. Korin itu biang kerok gitu. Itu bukan kuburan loh. Yang bisikan kita tuh. Kawarik. Ya. Seperti nanti yang ditakutkan kan ini yang jadinya anti bakar, anti bacok. Ulama bolok gitu kan. Ya, yang dianggap oleh pemuja tersebut kawarik sesuatu yang luar biasa. Biasa, itu yang dicari. Anu tidak begitu. Tidak ya. Oleh karena itu kita dilarang untuk melebihkan mereka, berlebihan derajatnya, tergesa-gesa mengamalkannya. Hanya saja bedanya mereka diberi kelebihan oleh Allah berupa karomah. Untuk itu maka wajib bagi seseorang muslimah untuk menjauhkan dirinya dari sikap berlebihan, tergesa-gesa, melampaui batas dari orang-orang yang mempunyai karomah. Ya. Karena Allah melarangnya. Taklid buta pun Allah melarangnya loh. Ya. Yang heran guru-guru mursyid menyebut ini, tapi murid-muridnya kok jadi taklid buta, kawarik yang dikejar. Masih ada sekarang. Allah berfirman di An-Nisa ayat 171 membaca yang Allah bilang minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya alal kitabi la tahlu fi dinikum, potongan. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Prinsip. Jangan. Kamu disamakan dengan ahlul kitab. Melampaui batas dalam agamamu. Contohnya ahlul kitab yang melampaui batas apa, Pak? Ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Nenek, nanti ujungnya Tuhan Anak. Nabi dijadikan Tuhan. Ngaco. Berlebihan dari faktor kita memahami konsep karomah. Kenapa dia melebihkan? Karena Nabi Isa itu mukjizatnya menghidupkan orang mati. Bahaya kewalian itu. Anu makin ngeri nih, anu bisa operasi kalau disebar kacau nih dunia nih. Betul kan? Bahaya itu. Kalau sudah ratusan orang terjolimi dan ketaklikan dan menganggap kita sebagai apa ya? Al-Baba di India ada mati. Dia susah. Hati-hati Bapak ya untuk perkara ini. Kita sering tidak sadar perkara ini. Jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. La tahlu fi dinikum. Itu Allah sendiri yang ngomong. Apalagi sikap berlebihan-lebihan ini penyebab hancurnya orang-orang dahulu. Sudah diingatkan di sabda Rasulullah, jauhilah sikap berlebihan, tergesa-gesa karena kehancuran orang-orang sebelum kalian disebabkan karena sikap berlebihan dan tergesa-gesa di dalam agama. Ya, hadis ini sahih. Ya, ketiga. Ada 3 hal orang yang meyakini karomah. 1, menafikan sama sekali juga tidak boleh. Berlebihan juga tidak boleh. Yang ketiga, orang-orang yang beriman meyakini adanya para wali berdasarkan petunjuk Quran. Jadi Bapak untuk meyakini andong harus korelasi dengan Al-Quran sesuai ya. Setuju Pak ya? Kalau tidak siapapun orang jangan diikuti. Betul. Pedoman tetap Quran dan Sunnah. Ya. Inilah sikap benar dalam menanggapi orang-orang yang diberi karomah. Di antara keutamaan orang yang memuliakan orang yang diberi karomah yaitu kalau benar secara Quran kemuliaannya ada begini. Orang yang diberi karomah kalau didekati akan mudah menambah keimanan kita. Percaya? Bukan karena dirinya punya berkah. Bukan. Temanmu agak mampu hadis. Ya. Kalau temanmu yang dicari adalah murid-murid yang tidak beragama supaya kita jadi guru agama, ya ngaco. Maka dia tidak beragama. Maka berteman cari orang yang mulia lebih dari tinggi dari kamu. Walaupun kamu udah tinggi ya teman. Ya. Namanya Pak.
Berkawan tukang minyak, bau minyak wangi. Berkawan tukang pandai besi, bau bau sengit kan. Ya. Dengan kita memuliakan wali Allah, mencintainya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak menyelisih syariat, berarti kita telah memuliakan yang dicintai Allah. Wali Allah kan dicintai Allah ya. Dan hal ini menambah keimanan kepada Allah. Berkahnya Bapak, kalau lekat aja Pak ya, berkahnya ya. Akan mendapatkan manisnya iman. Manis iman itu kaitannya dengan sabda Rasulullah, apa sih? Iman kan enggak manis. Ya, itu bahasa itibar ya. Rasulullah bersabda begini. Hadis ini siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Al-wala wal bara menurut bahas ya. Walaupun banyak orang mempermasalahkan ini loh. Ya. Padahal ini hadis. Siapa yang mencintai Allah, membenci juga karena Allah. Bapak-bapak kalau membenci istri, membenci anak karena Allah. Memberi wala, sikap cinta, membantu dan loyal. Wala itu loyal karena Allah. Dan memusuhi juga karena Allah. Maka sesungguhnya dapat diperoleh kewalian Allah hanya dengan itu. Itu konsep awal-awal baru. Ini nggak ada, cuma Rasul nggak ada hadis. Maka sesungguhnya dapat diperoleh kewalian Allah hanya dengan itu. Ya. Sebenarnya ini makomat tauhid kan, tertinggi. Dan seseorang hamba itu tidak akan merasakan lezatnya iman, sekalipun banyak sholat, sekalipun banyak puasanya, sehingga ia melakukan hal tersebut. Al-wala wal bara. Kedua tuh, ya. Dan telah menjadi umum persaudaraan manusia berdasarkan kepentingan duniawi yang demikian itu tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi para pelakunya. Itu hadis banyak perawi insya Allah sahih. Ya. Yang kedua, keutamaan kita memuliakan orang yang mempunyai karamah. Itu yang pertama tadi, bisa menambah keimanan kita. Yang kedua, memberikan dorongan untuk selalu melakukan ketaatan otomatis. Nah, mungkin lah orang yang ahli agama, guru agama, hasil maksiat, nah, mungkin, ya kan? Ya. Sebagaimana Rasulullah telah mengingatkan kita akan pengaruh orang yang dekat dengan kita. Ada hadisnya kan? Temanmu ada mau. Ketiga, hukumnya wajib mencintai. Karena wali Allah dicintai Allah. Betul? Tapi ada syarat. Jangan melebihi cinta pada Rasul dan Allah. Ya, nah, itu syaratnya. Nah, pokoknya buat seperti kemarin narkotiknya. Ya. Dia nggak ngerti, saya nggak cinta Allah, saya cinta saya Abdul Qadir Jailani gitu. Nah, gitu kan. Hati-hati Pak, nggak boleh itu. Nah, itu maknanya ya. Kan ada man berbuka, saya Abdul Qadir Jailani. Nah, saya Abdul Qadir Jailani aja nggak bisa kayak gitu. Jadi amalan itu bukan konsepnya, itu ada konsep yang tidak boleh dilakukan. Jadi paham ya? Jadi hati-hati dalam akid ini kalau nggak ada pelurusan dari yang mengajarinya, nanti kita perlu tabung aja nggak perlu takbir. Ya. Nanti amalannya pengen bisa terbang ke langit ketujuh, nonton di Lauh Mahfuz gitu kan. Nah, kitab Lauh Mahfuz. Ya, jadi ngaco nanti Pak. Insya Allah nanti ada hikmah dari ajaran ini, bahwa ajaran sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu apa sih? Gitu. Udah jelas yang ketiga, mencintai dan menyayangi mereka hukumnya wajib. Waduh, enak nih kalau guru wajib cintai aja ya.
Rasulullah bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya. Sabda Nabi juga, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling menyayangi. Maukah aku tunjukkan sesuatu kepadamu yang apabila kalian melakukannya, kata Nabi, mau, kata sahabat, niscaya kalian akan saling menyayangi, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Keselamatannya sebarkan, bukan assalamualaikum. Sebarkan keselamatan gitu kan. Ini jadi sering salah nangkep sih. Nah, nanti pokoknya kemana aja lah, sebarkan salam. Adik aku ya, assalamualaikum. Bukan begitu Pak. Tempatkan pada tempatnya ya. Ingat, mat malam bro, nggak apa-apa ya. Nah, gimana assalam menjadi berkah Pak? Nah, kalau naruhnya di tempat yang comberan kan, renungkan itu. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Ya. Dari dua hadis ini kita dapat sedikit pemahaman bahwasanya kita harus mencintainya apabila kepada orang yang memiliki kedudukan yang lebih di sisi Allah. Ya. Seorang ulama, seorang guru ngaji, ya. Cintai aja. Nah, itu yang disebut pengertian berkah ya. Nah, yaitu orang yang dapat karomah maka harus dicintai. Dan ingat, secara hadis itu wajib hukumnya. Ya. Aduh. Nggak enak juga ya, Haji ya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwasanya cinta kita kepada mereka tidak boleh sama atau bahkan seri juga nggak boleh ya. Apalagi lebih Pak. Kepada Allah dan Rasulnya. Poin. Dalam hal ini Allah berfirman di Al-Baqarah 165. Dibaca. Dibaca ya Pak. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Jadi begini nih, misalnya kalau di suatu majelis disuruh kerja Pak, ya, sama gurunya pas sholat, gurunya lupa ya, untuk nyuruh sholat. Bapak-bapak yang boleh menyuruh pada gurunya sholat. Berarti bapak-bapak lebih mencintai Allah daripada gurunya.
sampai Pak? Nah, itu amalan-amalan biasa ya. Insya Allah derajat kita akan dinaikkan ya. Sabda Nabi, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Setuju Pak? Hadis Sahih Tabrani. Ya. Keempat, boleh meminta doa dan boleh bertawasul bersama atau minta doakan. Nah, ini yang perlu Anda sampaikan ya. Bapak-bapak kalau punya masalah seorang wali, jangan suruh memecahkan masalah zahirnya, kecuali faktor menyangkut masalah fisik. Itu Tibbun Nabawi ilmunya. Ya. Jadi yang paling penting Bapak cari persoalannya. Apa persoalannya? Satunya, saya pengen naik pangkat, doakan, karena orang seperti yang punya derajat wali itu doanya lebih cepat. Setuju Pak? Bukan arti kata kita serahkan bulat-bulat kita nggak berdoa bro. Paham nggak? Jadi jangan dipepetkan ke faktor johirnya. Johirnya terletak pada faktor fisik, kan? Ini penting, itu ada di Quran. Kira-kira ketangkep maksudnya? Ya, justru kalau dibawa ke fisik, dia kembali lagi ke lahir. Maka kena hukum asbab kan? Tapi kalau sudah dipotong melalui doa, apalagi doa itu dia tahu jalannya, maka faktor fisik itu akan cepat naiknya. Duduk, itu hadis. Matang bicaranya gitu aja lah ya. Udah paham ya? Oh, jadi nggak boleh nanya nih masalah. Boleh, tapi jangan kondisinya waktu kita dalam kondisi full rohani, ya. Kecuali sakit. Lo amo ingin dapat karajo, amo ingin nikah, doakan dong. Itu yang paling benar. Menurut tuntunan Quran itu yang bertawasul. Doang baca acaranya lo. Iko mesti dapat yuk amal lo. Nah, amat yuk dong, karen dong, ande. Bawa mobilnya dong, limo di karet. Nah, Pak, anu sampean betul nggak? Kan banyak contoh sehari-hari. Jadi salah letak. Gitu. Kalau ingin menyelesaikan kondisinya bukan dalam keadaan rohani. Insya Allah berhasil. Makanya sering Anda menyelesaikan itu main capek. Karena itu konsep tahara. Ada hukum asbab, tidak bisa masuk. Kalau orang itu niatnya doakan, tawasulkan. Biasanya cas prank bro, buka rahasia bro. Jangan dibawa. Duduk. Anda tidak pernah mali, mendatangkan mali kok Anda dia aja. Anda tidak di situ dong letaknya. Konsep bantu itu dari sisi lain, ya. Kalau itu konsepnya harus kita lakukan, ikhtiarinya, ya. Kecuali silaturahmi biasa. Itu terkait dengan pengalaman kehidupan orang itu kan, ya. Kalau tanya Pak Al, tanya konsep-konsep doa. Pak Al mendoakan, Pak Al ada karamah? Belum tahu. Boleh aja. Kalau yang lebih tua, Pak Al doakan yang doang enggak. Pak Al kan wali gitu. Enggak boleh dengan itu. Berarti itu mendetail Allah, tapi minta doa boleh. Duduk ya. Duduk kan? Nah, kita lanjutkan dulu supaya jelas. Kalau yang lain di luar terserah dulu dia datang kemari pokoknya anda kasih limo, cucuk, jarum, bakar. Ya, itu tinggal konsepnya itu. Ya. Nah anehnya doanya dari minta. Ingat Pak, penyelesaian persoalan harus ada asada. Ya, harus ada asada. Bapak-bapak kalau ada apa-apaan orang mulia apa yang diri? Doakan saya. Dia sendiri nggak tahu niat orang itu doakan apa, tapi ketajaman rohani mursyid itu pasti tahu. Duduk. Alhamdulillah, ya. Kalau tidak bawa air sih, kadang-kadang ada air dari Siko juga di mana Bali. Itu pun siap. Tidak bawa dari rumah, ada hak orang lain bawa dari rumah air itu. Anda doakan untuk anak awak.
kok sakit kita sapu sih kan enggak urusan dong tuh. Pas sapu itu urusan ibarat kayak betul kan? Aja disapui. Itu lebih susah. Mempergampang memecahkan persoalan, dudukan pada tempatnya. Beragama, bertorekat pun harus profesional, gitu. Paham ya? Insya Allah kalau jadi dukun praktekin aja di dong. Dukun bener tuh namanya. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut dulu. Yang 4, boleh meminta doa, boleh bertawasul, tapi dalam sisi konsep rohaniun dan doa langsung pada Allah, karena di situ letaknya. Sudah itu masih hidup dengan cara yang benar. Yang penting dalam kehidupan tidak menyisi syariat insya Allah ya. Hal ini sebagaimana ketika para sahabat mengalami kekeringan, lalu mereka meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak disuruh kan pemecahannya, cari air Nabi. Gedung suruh kan pasang burung kan enggak kan? Enggak kan Nabi kan? Nabi di rumah doa saja mau curah. Itu zaman Rasul. Maka Nabi nggak pergi. Nah duduk ya baik karena di situ dengar juga mencari air, itu ilmu. Dibantu dengan doa sebenarnya hakikatnya apa? Nggak ada tampurung itu nggak ada, nggak ada tuh. Adonya waktu zikir. Tahu zikir? Bertawasul bersama sama. Tuh. Minta doa, undang dong, tawasul sama-sama. Kiannya ya, kiannya. Insya Allah berhasil. Tabayang berhasilnya capek, apa sebab? Karena di sana kelompok orang yang tidak punya bapak dan ibu. Kebayang nggak tuh? Pak Ustadz pengen cepat punya keturunan, lu ngablak aja nih. Undangan dong, bawa anak yatim, doa bersama, kasih makan insya Allah. Pak Iwan ini 3 kali 50 dia dapat loh. Gitu caranya. Bukan manakib ilmu. Betul kan? Manakib ilmu loh. Makanya dulu ada budaya berdoa bersama panggil ulama. Biasanya berhasil. Ini yang mulai hilang. Coba ya, jadi ada 2 versi nanti besok ada. Kita aja jangan kasih tahu pencapaian dulu. Gitu ya. Minta doa sama beliau. Zaman Nabi aja begitu. Mereka meminta pamannya Abbas lalu ia pun berdoa untuk mereka. Demikian hal yang berkaitan dengan sikap kita kepada orang-orang yang dimuliakan Allah dalam perkara-perkara karomah. Karena doanya itu insya Allah makbul, Pak. Para wali Allah disebut aulia adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah. Seperti yang diterangkan tadi, ya kemarin juga, mereka memiliki keistimewaan dan kekhususan di sisi Allah. Quran menjelaskan wali Allah adalah orang yang beriman selalu bertakwa kepada Allah. Ini ada di Yunus 62. Kami yang baca ya. Ala inna awliya alaihi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali Allah itu, ingat ya wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Gepeng pun mobil Pak, dia santai aja. Kalau amanah dia pergi juga gitu kira-kira. Tapi kalau kata undih alah hadi atau dia takalang dia itu amanah itu tidak wali Allah, wali negara. Maaf ya, anu sampai jadi mainan kita tahu. Kira-kira gitu. Enggak pernah bersedih santai aja. Kira-kira wali Allah ini kelihatan di sini ya. Jangan Mario, tapi jangan kebangetan itu bodoh kayak gitu. Ya, Iwan ya. Tetap ada ikhtiar. Ini penting sebenarnya. Jadi di Yunus sudah jelas wali Allah itu tandanya itu. Galau bahkan nggak ada. Ya. Pak Iwan nggak pernah galau, wali setengah baru. Ya, ngobrol, dapat istri mau enggak itu pasrah ya, pasrah itu ingat. Pasrah itu panjang benar ya. Pasrah itu aktif. Ya. Diadu pasrah itu aktif. Pasrah itu bukan pasif ya. Dalam konsep agama pasrah itu aktif. Ya, aktif. Salah satu keistimewaan para wali itu kan diterangkan Nabi dari Abu Hurairah dari Anhu. Rasulullah bersabda, ini hadis loh. Tapi ada sebagian orang mengaku tidak hadis. Ini hadis. Anda sudah melihat, ya.
Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, tapi melalui hadis, siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Wali ya, misalnya itu wali. Guru ngaji aja nggak boleh nggak disapa. Iya kan? Kok ngambok pula guru ngajinya kan ngaco kok Pak. Jadi itu yang bukan nabi yang ada di sini, enggak ya, bukan begitu. Ya. Siapa yang memusuhi waliku maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada takarutnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Nah, kewalian. Nah, dan jika aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya. Ya. Kata Allah tuh, nah, aku pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jika dia meminta perlindungan dariku, niscaya aku berlindung. Seorang wali itu pas sudah puncak, nggak perlu dikasih tahu jalan ke sini, jalan ke sana, ya kan nggak perlu, begini aja, selesai itu, benar nggak? Setuju nggak tuh? Yang wali dibawa pusing pula asbabnya, kenapa ini? Nggak bisa kayak gitu, putus nanti, putus. Karena di wali Allah itu ada basyariah, tahu nggak? Nafsu. Nafsu menutupi kewalian. Ingat, wali sekarang itu tidak ada yang absolut. Bapak-bapak tidak akan ketemu wali ini absolut. Sekali waktu bapak-bapak bisa selamat, ya, bisa terbang, ya, bisa ngambang di air, nah, ya, bisa terjun dari langit ke bawah itu nggak mati, besok mati. Jadi ada saatnya. Nah, kalau dulu kan nggak begitu, terus di permanen kan, nggak ada lagi. Contoh yang dianggap nabi di India itu mati juga dia kena corona. Nah, wali mati sama corona, kenapa? Betul kan? Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi ini perlu sampaikan juga. Jadi tadi hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Wirid-wirid bagi awal untuk melakukan amalan-amalan kewalian yang sering diamalkan para sahabat sampai tabi'in tabi'ut, sampai turunan cucunya termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini tuntunan Rasulullah, dapat diamalkan sampai sekarang para habaib yang sering mengamalkannya. Ali berkata, ada 3 macam wirid yang tidak pernah terpisah dari para solihin aulia, termasuk kita. Pakai wirid ini ya, dikarenakan faedah dari wirid ini sangat besar baik di dunia maupun akhirat. 1, membaca 100 kali sebelum sholat subuh. Orang dulu kan zikirnya 100 Pak, 100 tuh, 100 tuh. Cari ama-ama dulu Pak, tasbihnya panjang-panjang dari bawa ke pasar, bisa jaga di letakkan tuh. Setelah sholat subuh yang dibaca, yang biasa aja, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, tambah astagfirullah 100 kali. Satu jalan tuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, putar 100 kali. Subuh membaca 100 kali setelah sholat zuhur, beda lagi. Beda lagi. Umumnya dari zaman bahula, orang-orang torekot yang tua-tua itu yang dibacakan di Minang paling kental itu. Sekarang goyang. Subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kedua,
100 kali setelah sholat zuhur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ulang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Artinya tiada Rob selain Allah. Rob yang maha benar dan nyata. Rob yang maha benar dan nyata. Tekankan nyata. Berapa kali Pak? Setelah sholat apa Pak? Zuhur. Dalam hal ini Rasulullah bersabda. Sabdanya untuk la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setelah sholat zuhur. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca kalimat ini akan selamat dijauhkan dari kemiskinan dan akan menenangkan serta menyenangkan di alam kubur dari rasa kesedihan. Luar biasa Pak. 100. 3. Baru baca zikir, tapi dilakukan bukan sholat sebelum tidur. Makanya sebelum tidur harus ada wudhu. Orang dulu kan kalau mau apa? Kalau mau tidur wudhu, karena ada amalan. Itu amalan para wali Allah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Itu tasbih 33. Allahu Akbar 33 kali. Rahasianya, tasbih 33 itu tidak ada di sajadah. Tunjukkan. Tasbih 33 itu ada di badan. Ada di masjid. Ya, kalau mau masjid ada di jalan. Duduk Pak? Ada di taman. Ya, itu tasbih 33. Tasbih yang di masjid 100. Ya. Di yang sajadah adanya 100. Bapak-bapak praktekin aja ya. Kenapa begitu nanti menjelaskan. Jadi bapak-bapak di lantai tasbih berapa? 100. Nggak percaya tanya orang baheula. Di daerah kayaknya nggak ada tasbih 33. Yang ada tasbih 100. Buat sendiri. Ya, kalau nggak jangan diambil tuh ya. Nah, itu udah banyaknya paling. Jadi sebelum tidur itu baru tasbih 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup satu jadi 100. Jadi 100. Apa tutupnya? Kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katanya tahu. Tutup dengan itu. Kalimat yang diajar Rasulullah ini diberikan kepada para wanita putri-putrinya. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali karamahu wajah terhadap Ali. Jadi boleh diamalkan wanita dan laki-laki. Itu yang ketiga. Amalkan tiga-tiganya. Kalau kita nggak sanggup tiga-tiganya, setidaknya salah satu. Subuh, zuhur, sebelum tidur. Nah, itulah kalimat yang diajarkan Rasulullah. Nah, para ulama mengatakan hal ini sangat baik dan makin lama makin tidak diamalkan. Ulang lagi ya, tolong amalkan karena langsung konsepnya dari Nabi mengajarkannya baik ke putrinya baik ke Ali. Ada pertanyaan? Penutup zikir 33 adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, baru merem. Ya. Nah. Fadilahnya apa sih? Fadilah zikir tadi. Bapak-bapak tidak permanen dikasih kewalian, insya Allah dikayakan, tapi nggak permanen ya, nggak permanen. Mudah-mudahan jadi permanen ya. Para ulama mengatakan ada rahasia yang sangat besar dalam tasbih ini, tolong diamalkan karena sudah mulai hilang. Ajaran Islam
tidak hanya mengatur urusan ibadah ya, yang sifatnya vertikal saja, tapi juga mengatur urusan muamalah dan hubungan antar manusia. Ada 5 hal yang disunahkan untuk disegerakan. Harus tergesa-gesa. Ya. Dikerjakan. Tidak perlu ditimbang syariat. Amalan selanjutnya. Nggak perlu ditimbang-timbang syariat. Pokok ketemu ini, amalan ini, kerjakan. Ya. Hukum asal, tergesa-gesa, berlebihan dalam segala hal berasal dari setan. Tadi yang disebut. Namun, dalam yang 5 hal ini, langgar itu. Langgar, ya. Ketergesa-gesaan biasanya dikatakan dari setan kecuali dalam 5 perkara, kata Nabi. 1. Menyajikan makanan ketika ada tamu. Hoi di capek sadiwan air. Kalau biasa datang, ndak mau tahu. Kok indah doh. Pokoknya sediain. Mau diminum mau enggak, bahasa bodoh. Mengurus mayit ketika ia mati. Jangan tunda-tunda. Malunce. Sampai ya. 3. Menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Jangan diambil mahar, anak siat, ada hantu balau, ndak bisa. Cepat. 4. Melunasi utang ketika sudah jatuh tempo. Asal ada. Kalau enggak syahid aja bermasalah. Itu paling kesel kalau perkara utang. Duduk enggak? Jatuh tempo cepet lunasin. Tergesa-gesa lakukan aja. Setuju? 5. Segera bertobat jika berbuat dosa enggak pandang bulu. Bue dosa ada itu mandi langsung sholat tobat langsung zikir. Istighfar. 5 kok insya Allah derajat wali nempel. Menyuguhkan hidangan untuk tamu, mengurus mayit, menikahkan anak perempuan jika sudah berumur, sudah bertemu jodoh, membayar utang kalau sudah jatuh tempo, taubat dari setiap dosa yang diperbuat. Semua ini ada keterangannya, silakan baca sendiri. Ada sandaratnya apa maksudnya yang sifatnya tergesa-gesa. Jangan sampai Anda menyebut tergesa-gesa itu nggak boleh semuanya kan. Betul kan? Tapi yang 5 ini kata Nabi harus tergesa-gesa. Itu amalan para wali dan amalan zikir yang sudah dilakukannya jelas tadi. Baik perempuan maupun laki-laki amalkan itu. Nah, mujizatnya apa dong? Yakini aja sendiri. Bukan mujizatnya karomahnya. Ya, wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Pailuan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.